Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat. Hari ini kemarin tuh ada kunjungan dari SRMP Sekolah Rakyat Menengah Pertama Majalengka 34. Hari ini ada lagi SR, tapi bukan Sekolah Rakyat Menengah Pertama, tapi SRT, Sekolah Rakyat Terpadu. Artinya ada SD, ada SMP gitu ya. Hari ini ada 84 siswa dengan 20 pembimbing yang hadir dari Indramayu. Kita akan liput kegiatan ini. Boleh diisi setelah sini. Duduk dulu ya. Ada cerita apa di sini ya? Duduk dulu, silakan. Jadi adik-adik itu nanti di sini diterangkan tentang perpustakaan sedikit, terus nanti dipandu dengan Kang Yoga ke Ustaz Sudawi, dan di situ adik-adik nanti ke ruang multimedia. Di sana nanti ada penjelasan tentang kepustaiannya. Jadi adik-adik ini di sini di mana? Di Pusdai ya, Pusdai Jawa Barat, Pusat Dakwah Islam Jawa Barat. Nah, adik-adik ini sekarang sedang duduk di perpustakaan. Untuk perpustakaan di sini nanti adik-adik bisa baca, ada buku-buku anak, ada buku-buku umum, dan ada buku-buku agama. Nanti mungkin setelah kunjungan ke Ustaz Sudawi. Nah, untuk kunjungan Ustaz Sudawi mungkin nanti akan dipandu Kang Yoga. Maka Kang Yoga silakan gimana teknisnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti adik-adik semuanya akan melihat apa itu Mushaf Sudawi. Penasaran ya? Nah, Mushaf Sudawi itu nanti itu adalah Mushaf Al-Quran yang mempersatukan Provinsi Jawa Barat. Nah, Fani itu berasal dari mana? Jawa Barat, iya benar. Oke, kita lanjut lagi sambil jalan ya, sambil jalan. Nah, di Mushaf Sudawi ini dibuat direncanakan pada tahun 95 dan diresmikan pada 97 berbarengan dengan peresmian Pusdai Jawa Barat. Nah, itu emas asli 2,5 kg yang dileburkan menjadi seperti tinta. Sambil jalan lagi. Nah, dari sini, di sini adalah Mamolo. Mamolo ini adalah tiang penara masjid di Banten. Alat lukis pada saat itu yang dibuat ya. Nah, Mushaf Sudawi ini juga mengandung emas 2,5 kg yang dileburkan menjadi tinta. Nah, kalau misalkan mau dilihat emasnya di mana? Nah, di pikiran Mika ini kalau misalkan ada di saya. Bisa lanjut lagi, nanti sampai keluar bisa baca-baca. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, nanti sambil baca-baca ya. Nah, jadi adik-adik tidak hanya menghafal Quran aja, tapi menghafal juga ciri khas dari Provinsi Jawa Barat, kabupaten kotanya, seperti itu. Alhamdulillah pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Teddy Mutakin MPD selaku Ketua Pelaksana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak kan kemarin ada kunjungan dari SRMP 34 Majalengka. Kalau ini kan SRT, bedanya apa ya Pak? Untuk sekolah rakyat terintegrasi itu ada dua jenjang. Yang pertama jenjang SD dan yang kedua jenjang SMP. Ya. Kalau cara penerimaan siswanya apakah sama dengan SRMP 34 merekrut seperti itu, apa memang berminat mendaftar? Betul, untuk perekrutan semua sekolah rakyat di Indonesia hampir sama dengan seperti yang Majalengka itu, semua dari SRSD, SRMP, SRMA dan SRT itu semuanya sama melalui chassis dari Dinas Sosial seperti itu. Ini ada kelas berapa saja, yang SD sama yang SMP-nya? Untuk yang kelas SD 2 kelas, SMP 2 kelas. Sama. Ya, jadi total ada 4 kelas seperti itu. Apakah ini mondok juga seperti pesantren, ada asrama seperti itu? Betul, untuk sistem di sekolah rakyat itu boarding school ataupun asrama, karena untuk sekolah rakyat ini siswa fokus di asrama, jadi dimulai dari bangun tidur, kemudian aktivitas, belajar, kemudian sampai tidur lagi, itu semuanya full di asrama dan kelas sekolah seperti itu.
Kalau ini kan Bapak selaku ketua pelaksana kegiatan, apakah Bapak dari Kemensos atau dari mana? Kalau saya dari guru. Betul. Pak, kalau gitu mohon jelaskan saja semua yang dilakukan di sekolah SRT 40 ini dari A sampai Z-nya. Oke, yang semua kegiatan. Iya. Oke, yang pertama tentu diawali dengan pendataan chassis dulu. Kemudian ketika sudah anak-anak sudah masuk chassis menjadi siswa sekolah rakyat, itu akan melaksanakan MPLS. MPLS dilakukan selama 10 hari ya sampai 14 hari. Kemudian setelah MPLS, kemudian anak melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu matrikulasi. Matrikulasi itu penyetaraan dan penyesuaian kembali terhadap peserta didik. Nah, setelah anak sudah melaksanakan matrikulasi, tentu anak sedang berada di asrama. Jadi kegiatan dari mulai pertama bangun pagi, kemudian sarapan, kemudian belajar, matrikulasi, kemudian snack time, itu istilahnya istirahat ya kalau di sekolah biasa. Kemudian ada lagi sore itu pembinaan karakter ataupun life skill. Kemudian yang malamnya itu sama kegiatan keagamaan untuk penguatan karakter siswa sekolah rakyat sampai tidur dan bangun kembali seperti aktivitas ya. Sekian wawancara saya bersama Bapak Teddy Mutakin MPD. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah rabbal amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, SRT 40 Sekolah Rakyat Terpadu 40 Indramayu saat ini sudah berada di ruang multimedia dipandu oleh Bapak Wakil Sekretaris Pusat Jawa Barat Bapak Hendy Hermawan SOS. Beliau akan memandu, akan memberikan gambaran tentang kepusdaian. Oke, untuk anak-anakku, adik-adik sekalian, mohon duduknya dengan rapi ya nak ya, jangan tiduran dulu ya. Nanti kalau materinya sudah selesai, boleh nanti kita santai sambil teman-teman yang putra untuk Jumatan, nanti yang putri bisa istirahat dulu sejenak. Oke, terkait dengan kegiatan ini Bapak, kami dari SRT 40 Indramayu berkunjung ke Pusdai dalam rangka kegiatan kerohanian. Mohon nanti bisa disampaikan apa saja kegiatan-kegiatan di sini, juga nanti adik-adik bisa mendapatkan apa istilahnya ya di sini biar bisa untuk kegiatan belajar. Tadi kami sudah keliling ke galeri Mushaf Sundawi dan juga ke perpustakaan. Tadi adik-adik juga sudah mulai membaca beberapa buku. Kami sampaikan di sini ada sekitar 86 anak jumlah peserta dari tingkat SD dan juga dari tingkat SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kami bisa berkunjung di sini untuk kegiatan kerohanian. Perkenalkan Pak, kami di sini nih adalah dari SRT 40 Indramayu Pak. Jadi sekolah rakyat terintegrasi 40 Indramayu. Jadi terintegrasi itu karena di sini kita ada jenjang SD dan SMP. Di sini kita pendidikannya ini full day school Pak. Jadi kita ada pelajaran di sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah nanti dari sore sampai malam itu kita pembinaan kepribadian Pak, life skill, merawat diri dan sebagainya. Anak-anak kita di sini Pak memang seperti inilah tampilannya. Ada yang pakai kopiah, ada yang enggak Pak. Ini mereka ini dari anak-anak desil 1 dan 2 Pak. Dari rentan. Sebelah sini Ustaz Aksan pakai kuku. Iya saya. Pakai topi. Iya saya. Ya ini Pak. Jadi mereka ini dari desil 1 dan 2 Pak. Nah, itu dari kelompok masyarakat yang tidak mampu. Pak Menteri punya tujuan agar bisa mengentaskan kemiskinan, di mana orang tua tidak perlu memikirkan biaya hidup. Mereka semua dijamin makan 3 kali makanan sehat dan bergizi, jajanan juga 2 kali yang bergizi juga, agar mereka bisa pemenuhan gizinya tepat, nutrisinya dapat, nanti mereka bisa lebih cerdas. Mereka juga difasilitasi berbagai macam kebutuhan sehari-hari sehingga orang tua di rumah itu fokus untuk meningkatkan ekonomi. Dan nanti anak-anak ini lanjut ke SMA-nya juga nanti mungkin ada, nanti itu bisa kerja atau kuliah. Jadi dipastikan bahwa mereka itu akan menjadi orang-orang sukses Pak.
gitu. Oleh karena itu maka pendidikan di kita juga di sini pendidikan kita di sini juga Pak, kerohanian di sana alhamdulillah ini walaupun mereka nggak pakai kopiah Pak, tapi insya Allah ini soleh-soleh semua Pak. Ya, karena mereka itu di SR itu Pak, sholat berjamaah itu 5 waktu itu berjamaah. Kemudian sholat duha juga kita ada sholat duha juga. Makanya saya juga kemarin ini gimana anak-anak ini ngontrol nih di hotel ya kan. Tapi alhamdulillah ada wali asuh beri dokumentasi, mereka tetap sekamar berdua, tetap sholat berjamaah Pak. Dan hati saya itu tersentuh, agak bersedih Pak. Betapa alhamdulillah ya bahwa kita di sini para wali asuh ada Pak Iqbal, ada Pak Jayadi ya. Ada Ibu Anita, ada Ibu Fatimah, ada Ibu Ilmi, ada Ibu Anti, dan Ibu guru-guru, Bapak guru, ada dari keamanan, Tegana. Semuanya kita membina tuh ternyata mereka bisa nyecep Pak, menyerap gitu, internalisinya gitu, kuat gitu. Namun Pak, bahwasanya kita juga menuntut ilmu itu Pak, sebagaimana Rasulullah bersabda kan, utlubul ilma walau bisinnya Pak. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah kita dari Indramayu ke Bandung dulu. Di sini kita dalam rangka menuntut ilmu Pak. Oleh karena itu maka dari kami kira-kira secara kerohanian begitulah gambaran kami di sana itu Pak. Alhamdulillah sholat berjamaah itu kita selalu walaupun siang itu di sekolah semua itu sholat berjamaah. Ada Pak Teddy yang memimpin untuk siang duhur dan asarnya itu. Jadi kita di sini datang sini untuk mendapatkan tambahan ilmu Pak, dari langsung. Makanya ini anak-anak presiden begini Pak, kasih ilmu langsung pusdai. Nggak cemplang-cemplang kan. Kalau di rumah paling ya ustadz kampung kan, kiai kampung. Ini anak-anak kita nih langsung ilmunya dari pusdai ya kan, provinsi. Makanya insya Allah kita semua nih jadi orang-orang hebat. Siap jadi orang-orang hebat? Ya. Oke. Siapa kita? SRT 40 Indramayu. Itu ada untuk slogannya, nanti foto lagi ya. SR. Nah, itu slogan kita Pak. Mudah-mudahan langit terbelah dan mengabulkan doa kita. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdzurun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang di Pusdai Jawa Barat. Teman-teman sudah menikmati diajak ke perpustakaan dan galeri. Kita ada di ruang multimedia. Nah, insya Allah kita ada beberapa yang akan kita sampaikan. Salam salam tercurah limpahkan pada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan hingga sampailah pada kita. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan pertolongan di akhirat kelak, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik adik-adikku sekalian, perkenalkan nama saya Hendy Hermawan. Saat ini saya diamanahi sebagai Wakil Sekretaris Pusdai Jawa Barat. Dan di samping kanan saya ini hampir mirip namanya, cuma ini haknya di depan, ini hanya di berikutnya. Ini Ustadz Ahsanuddin. Nah, beliau ini di bagian ataupun di bidang imaroh. Itu ada di bawahnya lagi, itu namanya diklat kajian dan kursus gitu. Kursusnya bisa kursus bahasa, kursus dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Nah, ini biasa saya istilahkan DKK. Kemudian yang di depan saya ini yang senior, ini Bapak Ustadz Edi Setiadi. Nah, ini sutradara kita gitu ya. Kemudian sampingnya lagi ini ada Ustadz Yoga Pratama. Nah, ini bagian IT. Nah, jadi satu. Mana lagi yang lainnya? Nah, kalau tadi ada Bulia ya, Bulia kepala perpustakaan. Nah, sebagai informasi sudah tahu ya, kita juara 4 nasional kemarin ya.
Nah, jadi teman-teman semua kalau misalnya nanti mencari koleksi yang ada di Pusdai itu bisa berkunjung ke perpuspusdai.com. Nah, nanti bisa lihat tuh koleksinya apa saja. Wilujeng Sumping, Bu Kokom, Bu Haja, juga dari rombongan Kemensos Republik Indonesia. Selamat datang di Pusdai Jawa Barat. Alhamdulillah, tadi baru mutar film, Bu. Mau diputar lagi, Bu? Tentang Pusdai. Nah, itulah anak-anak, itu tentang Pusdai ya. Teman-teman, karena suka sholat berjamaah ya, siapa ya sholat yang paling bagus? Semua. Mana? Aku. Wah, hebat, gak apa-apa. Harus pede. Oke. Nah, Pak Hendy pingin yang kecil aja. Singkat saja anak-anak, karena ini 15 menit saja, tentunya tidak akan cukup ya waktunya. Tapi sebelum bimbingan praktis ya sholat, saya ingin curhat dulu nih, boleh nggak anak-anak nih? Ya, curhatnya seneng sekali bisa, walaupun hanya sedikit kontribusinya, tapi saya sangat bahagia bisa bertemu dengan anak-anak yang luar biasa ini. Ya, kalian adalah wajah bangsa, wajah negara di masa depan. Baik, itu doa saya, gitu Bu ya, anak-anak. Oke, anak-anak, perhatikan dalam sholat itu ada dua hal. Ada berapa? Ada kiroah, ada harokah. Apa? Ada apa, Dek? Kiroah, ada harokah. Ada kiroah, ada harokah. Kiroah itu adalah bacaan, harokah itu adalah gerakan. Nah, untuk bimbingan kiroah sepertinya tidak akan cukup ya, tidak akan cukup dengan waktu yang ada sekarang. Paling sekarang kita langsung ke harokah saja, ke gerakan ya, ke gerakannya saja. Baik, anak-anak, harokah ini, gerakan dalam sholat ini perlu diperhatikan karena ini menyangkut ketertiban dalam sholat, gitu ya. Ketertiban dalam sholat. Dalam sholat itu ada salah satu rukun namanya tumakninah ya. Tumakninah itu adalah gerakan sholatnya harus tertib, tidak boleh cepat, tidak boleh ekspres, tidak boleh wus, ya, tidak boleh, harus tertib, gitu ya. Nah, di sini coba, Adek usianya berapa tahun? Berapa? umurnya berapa tahun? 13 tahun. Kalau ini 15 tahun, ini 12 ya. Salah satu yang harus jadi leader itu adalah yang paling dewasa. Berarti mana yang jadi imam? Mohon ya deh ya. Mohon ya deh ya, di sini. Baik. Yang saya hormati wali asuh, yang saya cintai anak-anak semuanya, dan teteh, akang teteh semuanya. Lukman, boleh ke tempat lagi sayang? Ya. Gini, oke, anak-anak, begini ya, begini. Dalam sholat itu, anak-anak, ada yang namanya fadhail, ada yang namanya fadhail. Fadhail itu adalah fadilah, ya. Baik fadilah itu apa Ustaz? Fadilah itu manfaat, ya, atau khasiat, Ibu ya. Manfaat itu khasiat. Ustaz, khasiat untuk apa? Ya, khasiat untuk badan, khasiat untuk ruh, khasiat untuk akal. Sekarang gini anak-anak, ini coba, tapi saya ini wabil khusus mohon maaf ke wali asuh ya, supaya nanti pesannya tersimpan dan nanti bisa ditransfer ke anak-anak gitu ya. Jadi gini, fadilah untuk ruh ya, fadilah untuk ruh ini dia akan akan mutmainnah itu tenang. Ketika sholatnya benar, baik itu kiroah dan harokahnya ya, itu akan berpengaruh pada ruh. Apa yang dirasakan oleh ruh? Ketenangan. Kemudian ketika
ketika padilah untuk akal apa? Kejernihan pikiran. Kejernihan pikiran. Ya, jadi dia Ustaz, kalau orang yang jernih pikirannya gimana? Dia tidak akan buru-buru memutuskan sesuatu, dia tidak akan buru-buru, tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan. Ya, itu adalah kejernihan. Terus khasiat untuk ininya apa Ustaz? Khasiat untuk badannya apa? Nah, khasiat untuk badannya adalah alam ini sudah banyak Pak Hen ya, penelitian-penelitian tentang gerakan sholat itu ternyata berpengaruh untuk kesehatan. Ustaz, saya sering sholat tapi tetap nyeri cangkeng, udah meureun ruku nacan bener. Ustaz, saya sering sholat tapi tetap saya sering migrain, iya meureun sujudnya belum bener. Ya, maka ketika sholat dilakukan dengan sempurna, baik itu gerakan ataupun bacaan, dia akan memberikan manfaat untuk ruh, akal, dan jasad, gitu ya. 3, 2, 1, Pusdai.